Halo, selamat datang di Resto Bapak. Ini aplikasi sistem kasir ya. Di restoran bisa, kafe bisa, resto atau kafe, di rumah makan bisa juga. Mau dipakai untuk cetak struk ya intinya ya. Nah, kita masuk dulu ke admin ya. Kita lihat semua fiturnya. Fiturnya ada beberapa sih, cuman produk ya, profile, ini transaksi, ini stok keluar masuk barang ya. Nah, kita lihat dulu di peran. Sebenarnya peran ini bisa ditambah-tambah saja sesuai kebutuhan, soalnya bisa dikasih aksesnya di checklist saja. Misalnya admin stok ini bisa ngakses bank gitu kan, nama bank, bisa ngakses transaksi, boleh juga. Nah, kita sesuaikan saja. Di sini saya buat 3 ya, yaitu super admin yang mengelola semua data, kasir hanya transaksi saja, admin stok tentang bahan dan produk. Nah, kita coba. Nah, di sini sudah saya buat usernya, itu kasir, admin stok, dan super admin yang sedang login sekarang. Nah, di sini ada fitur impersonate ya, peniruannya. Jadi kita loginnya melalui impersonate saja. Contoh, kita coba dulu ke admin stok ya. Kita coba ke admin stok, kita login sebagai admin stok. Itu record kan? Oh ya, record. Nah, di admin stok itu ada produk dan bahan baku menunya. Kalau mau dibuat bahan bakunya silahkan, kalau mau di skip cuman produk saja boleh juga. Dan resep produk, kalau mau di input juga resep per produknya boleh. Contoh, misalnya produk kita jualan nasi timbul gitu ya, harga jualnya 20.000. HPP ini harga modal ya, harga pokok produk misalnya 15.000, artinya untung 5.000 ya. Stoknya ya udah tidak terhingga lah gitu misalnya. Kita buat. Nah, resepnya kalau mau kita buat juga bisa, itu diambil dari bahan baku. Misalnya bahan bakunya cabe satuannya kilo atau ons lah ya. Ons itu apa, s ya, ons. Harga 1 onsnya 5.000 misalnya. Stoknya ada berapa ons, misalnya 100 ons. Oke. Nah, di produk tadi nasi timbul itu bahan bakunya apa saja, resepnya kita buat. Resepnya itu cabai seon misalnya. Ini satu berarti 1 ons ya tadi. Nah, tuh cabai 1 ons. Terus apalagi, ini untuk simpan resep saja. Dalam satu nasi timbul ini resepnya apa aja atau bahan bakunya apa aja. Oke, setelah produk selesai kita input. Di sini misal contoh ada nasi gulai, nasi telur gulai ya, nasi timbul, nasi lele goreng gitu ya. Minumannya belum nih. Nah, tinggal input saja minumannya. Ini kalau mau di input HPP-nya boleh, kalau enggak apa-apa, bisa di skip. Nah, kemudian ini resep ya tadi yang kita simpan ya di produk tadi. Artinya di sini cuma view saja, tidak bisa apa-apa. Terus ini stok keluar, ini stok penjualan ya, dari penjualan ya, transaksi penjualan nih keterangannya. Terus stok masuk itu dari bisa dibuat juga, buat stok misalnya nasi lele tadi sekarang jumlahnya segini. Nah, tinggal tambahkan lagi gitu kan. Ini yang pernah masuk, ini yang pernah masuk 3.500. Nanti di produknya stoknya nambah nih. Oke. Nah, itu untuk admin stok. Kemudian kasir. Nah, ini transaksi ya.
Setelah produk selesai semua di input, baru kita transaksi. Nah, di invoice item ini hasil dari transaksi ya. Artinya di invoice 6 misalnya orang pesen nasi lele 1 gitu. Invoice 5 ada nasi gulai 1, nasi lele 1 gitu kan. Nasi telur gulai, sorry. Nah, intinya di transaksi. Nah, ketika transaksi ini langsung buat transaksi. Nah, misal ini otomatis hari ini ya. Nah, nama pelanggan boleh dimasukkan, boleh tidak. Misalnya dimasukkan Lukman gitu ya. Nah, kita buat dulu transaksinya. Nah, ini kenapa saya buat seperti ini? Transaksi ini bisa dibawa sama waiters. Jadi waiters bawa transaksi, input transaksinya, terus masukkan itemnya apa saja yang dia pesen. Nasi goreng lele 1, harga otomatis ya, kalau 2 jadi 20.000 subtotalnya ya. Nah, anggaplah 2 nasi lele buat dan lainnya. Misalnya ada pesanan lagi dari satu orang itu, telur gulai 1 misalnya, terus satu lagi nasi timbul 1. Nah, dia nggak pakai minum ya, karena minuman tadi belum kita input. Nah, ini kalau sudah selesai kita reload totalnya 50.000 total dia belanja. Ini kalau mau langsung bayar di meja bisa langsung kasir yang input, nanti cetak struknya bisa langsung waiters yang input, nanti cetak struknya minta di kasir. Nah, biasanya waiters cuman buat item invoice saja atau pesanannya saja. Nanti pelanggan itu datang ke kasir, sebut nama, atas nama siapa Pak misalnya ya, klik cari atas nama siapa Pak, Lukman gitu kan. Nah, misalnya banyak lah ya, banyak pelanggan atas nama Lukman. Oh iya, hari ini ya pesanannya, sebutin bla 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 bla, betul, terus dia ngasih uang berapa. Misalnya uangnya misalnya dia mau bayar tunai gitu ya, biasanya kan tunai atau kiris. Kalau kiris berarti dia bayarnya pas, artinya di sini 50.000 juga. Tapi kalau tunai biasanya dia bayar misalnya kan nggak mungkin semuanya genap 50.000 ya, biasanya 53.000 dia belanja ya. Nah, dia ngasih duit 100. Nah, kita bayar dan cetak. Nah, otomatis langsung ini sesuai ini ya, cetak thermal ya. Jadi siapin siapin printer thermal dan cash drawer lah, lebih asik sedikit ya. Jadi uang cashnya ada di drawer box ya. Nah, bisa juga kalau mau pesan sama saya langsung cash drawer dan printer thermal dan jasa pasang kalau berada di Jambi. Kalau di luar Jambi bisa via Zoom atau Google Meet ya, atau remote bisa juga. Nah, ini mau di online kan websitenya bisa juga, mau dipakai offline juga bisa. Nah, nanti setelah di print tuh, kita print selesai, kita kembali, dia balik lagi ke invoice, data pembayaran telah disimpan. Nah, ini tadi ya. Nah, ini bisa dicetak ulang juga nih, bisa dicetak ulang. Oke, kita selesai dengan satu orang, lanjut lagi customer lain, buat lagi invoice-nya. Bisa dibawa waiters, bisa juga dibawa kalau misalnya coffee shop yang kecil misalnya ya, atau warung makan yang kecil, itu biasanya di meja waiters catat, terus kasih ke kasir pesanannya. Nanti kasir buatlah invoice atas nama siapa, terus itemnya apa aja, nanti orang bayar tinggal ke kasir lakukan pembayaran seperti yang tadi. Ini siap dipakai sistemnya tidak
tidak monoton, artinya bisa dipakai semua restoran, bisa restoran besar, bisa kecil, bisa menengah ke bawah, bisa juga ya. Oke, fiturnya saya rasa sudah komplit. Dan ada laporan transaksi. Nah, bisa difilter dulu, misalnya mau closing hari ini, minta laporan transaksi hari ini, ada 2 invoice. Nah, ini 2 invoice, ada yang ada nama, ada yang enggak. Nah, ini belum ada ini ya, transaksi ya, enggak jadi, artinya bisa dihapus. Nah, kita filter lagi. Yang hari ini berarti cuma 1 ya, tadi kita transaksikan 1. Nah, kita tandain, nanti kalau banyak bisa ditandain di sini ya, nanti ditandain semua. Nah, mau ekspor ke mana nih, laporan penjualan misalnya. Ini contoh laporan penjualannya seperti ini ya. Pelanggannya Lukman, dia belanja itemnya ini 3 ini tadi ya. Untuk Oktober totalnya 50.000 misalnya. Terus mau laporan produk terlaris misalnya, produk terlaris dia tidak filter harusnya. Jadi kalau produk terlaris itu diatur ulang dulu filternya, dipilih semua, atau yang hari ini misalnya mau yang produk terlaris hari ini ya, berarti tadi cuma 1 ya, cuma 1 invoice. Kita misalnya dalam 1 bulan lah, kita ambil produk terlaris, kita ini. Nah, ini peringkat 1 ada nasi lele goreng, jumlah totalnya terjual 16 di peringkat 1. Nah, ini total penjualannya dari lele goreng, artinya kita bisa mantau nih produk kita yang laku setiap harinya paling banyak apa gitu. Terus ada ekspor laba rugi. Nah, laba rugi ini kalau kita data HPP-nya tadi itu berfungsinya di sini. Jadi misalnya dari transaksi nasi lele goreng yang kuantitasnya 2, itu harga jualnya 10.000, HPP-nya 9.000. Artinya dari 1 lele goreng itu ada 1.000 untung kita ya. Nah, total 20.000 berarti 2.000 untungnya. Nah, kalau HPP-nya 0, ini contohnya nih, artinya tidak dihitung laba ruginya. Itu keuntungannya kalau kita data HPP. HPP itu harga pokok produk lah ibaratnya. Jadi harga pokok 10.000 misalnya, kita jual 20.000, berarti untung 10.000 bisa tercatat di sini. Jadi dari total 210.000 kita memiliki untung 45.000. Nah, sisanya berarti modal. Jadi kita bisa hitung ya, transaksi misalnya nih hari ini ya, misalnya contoh nih, ini karena transaksinya baru dikit nih, tanggal 16, 17 sama 18, 3 hari itu 45.000 kita dapat untung. Nah, jadi kita bisa takar nih keuntungan berapa dari modal per produknya gitu. Nah, untuk tadi kan ada cetak ya, cetak bill. Contoh tadi ini ada nama resto bapak nih ya, alamat sama nomor telepon. Ini disetting di menu profile app. Nah, ini tinggal kita edit. Nah, kita ganti logo, ini namanya resto bapak, nomor telepon, alamat. Nah, kita ganti, nanti di sini juga ikut terganti logo, nama, alamat, nomor telepon. Nah, yang bawah ini default ngikutin produk yang dia beli sama nama pelanggannya siapa, kira-kira seperti itu. Untuk nama bank ini tidak digunakan sebenarnya, ini di invoice
mau ditampilkan boleh, terakhir yang pasang dia tidak mau tampilkan nomor rekening ya, jadi ya udah di sini saja, tidak digunakan, tidak jadi digunakan. Nah, stok keluar itu tadi bisa juga dipakai, bisa juga diabaikan saja stok keluar, karena stok keluar nih mungkin bisa dipakai di warung serbaguna kalau serba ada, sorry, atau serba ya. Jadi dia bisa mantau produknya, stok yang keluar dan masuk. Nah, dia kalau misalnya belanja masuk terus stok yang keluar berapa, itu biasanya dari yang menggunakan ini biasanya itu serba. Nah, jadi kalau resto ini produk dan bahan baku, profil ini tetap kita pakai, dan penjualan invoice. Untuk stok keluar dan masuk ini lebih ke Toserba sebenarnya yang bisa gunakan, atau juga resto juga mau mantau penjualan dari sini kan sudah ada di laporan sebenarnya. Nah, kalau Toserba perlu ini data stok keluar dan masuk ya. Nah, jadi sistem ini bisa dipakai di Toserba dan resto. Nah, di sini ada grafik penjualan per bulannya. Jadi di Oktober misalnya 10.000 seharinya, September 10.000, Oktober 190.000, berarti ada kenaikan. Jadi grafik ini kita fungsikan untuk owner bisa menargetkan atau evaluasi karyawan kenapa bisa turun, atau gimana cara menaikkan penjualan gitu kan. Dari grafik ini kita bisa mantau. Nah, di sini juga yang produk terlaris ini di peringkat 1 nasi lele goreng sorry. Nah, ini bisa mantau juga produk kita terlaris di bulan ini. Ini akan update setiap bulan, jadi dihitungnya per bulan. Oke, kira-kira seperti itu yang disiapkan ya kalau mau aplikasi ini. Itu printer thermal itu seperti ini. Ambil yang bebas sih, milihnya mau milih 58, yang paling banyak kan milihnya 58 ya. Nah, cari yang seperti ini. Lalu kalau mau pakai cash drawer itu penyimpanan uang ya. Nah, bebas, dia nanti langsung kita konekin ya ke printernya. Jadi cash drawer ini untuk penyimpanan uang, printer ini untuk struknya, dan ini untuk aplikasinya. Siap pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.